Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustin Armunanti dengan NPM 211302401. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi angkatan 2021 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil pelajar Pancasila, apa saja komponennya, bagaimana urgensinya, bagaimana tema dan subtemanya, serta contoh penerapannya. Yang pertama yaitu apa itu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada dasarnya, profil pelajar Pancasila ini adalah proyek penguatan nilai-nilai Pancasila yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan sasaran para pelajar di Indonesia. Dalam konteks ini, nantinya profil pelajar Pancasila akan memiliki rumusan kompetensi yang memiliki fokus dalam setiap pencapaian standar kompetensi lulusan yang terdapat pada masing-masing jenjang satuan pendidikan. Tidak lupa dengan adanya penanaman karakter yang diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila. Kompetensi tersebut tentu saja memperhatikan beberapa faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal akan berkenaan dengan jati diri, ideologi, dan cita-cita bangsa Indonesia. Sementara itu, pada faktor eksternal berkaitan dengan konteks kehidupan dan tantangan bangsa Indonesia, khususnya di abad ke-21 ini, yang mana tengah menghadapi revolusi industri 4.0. Pelajar Pancasila ini sendiri memiliki 6 komponen utama, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Untuk komponen yang pertama, pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Adapun elemen kunci pada komponen yang pertama, yaitu yang pertama ada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menerapkan pemahamannya tentang kualitas dan sifat-sifat Tuhan dalam kehidupan. Yang kedua, akhlak pribadi, menyadari bahwa menjaga dan merawat diri penting dilakukan bersamaan dengan menjaga dan merawat orang lain dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, akhlak kepada manusia, mengutamakan persamaan dan kemanusiaan di atas perbedaan, serta menghargai perbedaan yang ada dengan orang lain. Yang keempat, akhlak kepada alam, menyadari pentingnya merawat lingkungan sekitar sehingga dia tidak merusak atau menyalahgunakan lingkungan alam agar alam tetap layak dihuni oleh seluruh makhluk hidup saat ini maupun generasi mendatang. Selanjutnya yaitu akhlak bernegara, memahami serta menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik serta menyadari perannya sebagai warga negara. Pada komponen beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini memiliki subelemen, yaitu yang pertama, mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, kemudian pemahaman agama dan kepercayaan, selanjutnya pelaksanaan ajaran agama dan kepercayaan. Komponen yang kedua yaitu berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan sikap dan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Pada komponen ini terdapat 3 elemen kunci berkebinekaan global. Yang pertama yaitu mengenal dan menghargai budaya. Kemudian yang kedua, komunikasi dan interaksi antar budaya. Kemudian yang ketiga ada refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Pada komponen ini memiliki subelemen yaitu yang pertama, mendalami budaya dan identitas budaya. 2. Mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya antar kepercayaan. Komponen yang ketiga yaitu gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu
Kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan juga ringan. Pada komponen gotong royong ini memiliki 3 elemen kunci, yaitu yang pertama ada kolaborasi. Kolaborasi merupakan bekerja sama dengan orang lain disertai dengan perasaan senang ketika berada bersama dengan orang lain dan menunjukkan sikap positif terhadap orang lain. Yang kedua, kepedulian, yaitu memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di lingkungan fisik sosial. Yang ketiga, yaitu berbagi, memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama, serta mau dan mampu menjalani kehidupan bersama yang mengedepankan penggunaan bersama sumber daya dan ruang yang ada di masyarakat secara sehat. Pada komponen gotong royong ini juga memiliki subelemen, yaitu yang pertama ada kerjasama, yang kedua komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Komponen yang keempat yaitu mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Pada komponen mandiri ini memiliki 2 elemen kunci, yaitu yang pertama kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Maksudnya yaitu melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi, dimulai dari memahami emosi dirinya dan kelebihan serta keterbatasan dirinya, sehingga ia akan mampu mengenali dan menyadari kebutuhan pengembangan dirinya yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Kedua yaitu regulasi diri, mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajarnya. Pada komponen mandiri ini juga memiliki subelemen, yaitu yang pertama, mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Yang kedua, mengembangkan refleksi diri. Komponen yang kelima yaitu bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Pada komponen bernalar kritis ini memiliki 4 elemen kunci, yaitu yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi gagasan. Yang ketiga, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Yang keempat, mengambil keputusan. Adapun subelemen pada komponen bernalar kritis yaitu mengajukan pertanyaan. Yang kedua, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Selanjutnya yaitu komponen keenam, kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Adapun 2 elemen kunci pada komponen kreatif, yaitu yang pertama, menghasilkan gagasan yang orisinal, yaitu menghasilkan gagasan yang terbentuk dari hal yang paling sederhana seperti ekspresi pikiran atau perasaan sampai dengan gagasan yang kompleks untuk kemudian mengaplikasikan ide baru sesuai dengan konteksnya guna mengatasi persoalan dan memunculkan berbagai alternatif penyelesaian. Yang kedua yaitu menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, menghasilkan karya yang didorong oleh minat dan kesukaannya pada suatu hal, emosi yang ia rasakan sampai dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Profil pelajar Pancasila ini memiliki 3 urgensi utama, yaitu yang pertama, sebagai bintang penuntun pembelajaran. Yang kedua, rujukan rancangan kurikulum standar nasional pendidikan. Yang ketiga, rumusan karakter kompetensi abad 21. Urgensi yang pertama, yaitu sebagai bintang penuntun pembelajaran, yaitu sebagai penuntun arah kebijakan pendidikan, kemudian sebagai pegangan pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi anak-anak Indonesia. Yang kedua, sebagai rujukan perancangan kurikulum standar nasional pendidikan. Profil pelajar Pancasila sebagai elaborasi tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan yang berhasil adalah yang mampu mencetak pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila.
Yang ketiga, sebagai rumusan karakter kompetensi abad 21. Untuk mendapatkan output dari sistem pendidikan nasional, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang berkompetens, berkarakter, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Atau bahwa pelajar Indonesia ini mampu untuk mengupgrade dirinya menjadi yang lebih baik lagi. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memiliki 7 tema utama, yaitu yang pertama kearifan lokal, yang kedua rekayasa dan teknologi, yang ketiga gaya hidup berkelanjutan, yang keempat bangunlah jiwa dan raganya, yang kelima kewirausahaan, yang keenam Bhinneka Tunggal Ika, dan yang ketujuh suara demokrasi. Untuk yang pertama yaitu kearifan lokal. Tema yang kearifan lokal ini diterapkan pada SD atau SDLB sampai SMA atau SMALB atau SMK, yaitu membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah tersebut serta perkembangannya. Yang kedua, rekayasa dan teknologi diterapkan pada SD sampai SMA atau SMK, yaitu berkolaborasi dalam melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif sekaligus kemampuan berempati untuk berekayasa membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan dirinya dan juga sekitarnya. Yang ketiga, gaya hidup berkelanjutan diterapkan pada SD sampai SMA atau SMK, yaitu memahami dampak dari aktivitas manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun di lingkungan sekitarnya. Yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya diterapkan pada SD sampai SMA atau SMK, yaitu membangun kesadaran dan keterampilan untuk memelihara kesehatan fisik dan mental baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya. Yang kelima yaitu kewirausahaan, diterapkan pada SD sampai SMA atau SMK, yaitu mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi tersebut, serta kaitannya dengan aspek lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam yaitu Bhinneka Tunggal Ika, diterapkan pada SD sampai SMA atau SMK, yaitu mengenalkan dan mempromosikan budaya perdamaian dan anti kekerasan, belajar membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman, serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Yang ketujuh yaitu suara demokrasi, diterapkan pada SMP sampai SMA atau SMK, yaitu merefleksi makna demokrasi dan memahami implementasi demokrasi serta tantangannya dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam organisasi sekolah dan dalam dunia kerja. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat diterapkan dalam 4 kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan intrakurikuler, yang kedua kegiatan kokurikuler, yang ketiga kegiatan ekstrakurikuler, dan yang keempat budaya sekolah. Yang pertama kegiatan intrakurikuler yaitu kegiatan belajar di kelas. Siswa diajarkan nilai-nilai Pancasila pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang kedua yaitu kegiatan kokurikuler, kegiatan pembelajaran berbasis proyek, yang sasaran utamanya bukanlah produk, melainkan prosesnya. Proses anak melatih menjalankan profil-profil Pancasila. Yang ketiga yaitu kegiatan ekstrakurikuler, yaitu dalam kegiatan pengembangan minat dan bakatnya diterapkan dan diajarkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa. Kemudian yang keempat ada budaya sekolah, yaitu membudayakan dan membiasakan baik dari guru maupun siswa mengenai profil Pancasila. Demikianlah presentasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.